Mencari lead compensation menggunakan metode root locus. Jadi pertama kita cek dulu spesifikasi sistem itu maunya seperti apa. Dari sini nanti kita bisa menentukan polls-nya. Dari polls-nya itu nanti kita lihat lokasinya di mana sih. Polls itu pada bidang imajiner ya, bidang imajiner dan sumburil itu bidang kompleks. Nah, kemudian kita cek kalau polls-nya ada di titik tertentu, apakah titik tersebut itu masuk ke root locus-nya sistem original kita. Nah, kalau masuk berarti sudah tidak usah diapa-apakan lagi. Bisa diapa-apakan, misalnya mau dipercepat juga kita bisa memberikan lead-nya ya. Tapi terutama kalau misalnya nggak kena gitu ya. Kalau misalnya nggak kena berarti kita harus hitung kurang fasenya berapa gitu. Nanti kurang fase ini kaitannya dengan penambahan 0 dan 0 dengan polnya. Kemudian kita akan menghitung alpha T dari kekurangan fasenya. Lalu kita simulasikan menggunakan root locus untuk mencarikan. Kenapa di sini alpha T sih gitu ya? Karena alpha T ini nanti akan menentukan nilai faktor polnya gitu ya. Alpha T ini sebenarnya maksudnya alpha dan T. Jadi alpha-nya kita tahu berapa, T-nya kita tahu berapa. Karena nanti dari pol dan zero ini akan mempengaruhi fase keseluruhan dari sistem tersebut. Ini juga ada syarat bahwa alpha itu harus lebih kecil dari 1, namun lebih besar dari 0. Sebagai contoh, spesifikasi yang diinginkan adalah memiliki damping rasio 0,5 dan frekuensi natural 3 radian. Jadi di sini adalah zeta-nya 0,5, terus ini omega n-nya 3 radian. Kita punya zeta dan omega n. Lalu untuk mengetahui lokasi polnya, kita perlu tahu pi dengan omega d. Jadi pi-nya adalah zeta omega n, sementara omega d-nya adalah omega n dikali akar 1 kurang zeta kuadrat. Lalu ini kita bisa hitung ya, zeta omega n. Zeta omega n itu berarti 0,5 kali 3 sama dengan 0,15. Kemudian omega d-nya adalah 3 dikali akar 1 kurang 0,5 kuadrat. Ini hasilnya 1 dikurang 0,5 kuadrat, lalu diakarkan. Jadi 0,866 dikali 3. Jadi omega D-nya 2,598. Lalu pi-nya adalah 0,15. Jadi sekarang kita punya closed loop pulse-nya adalah 0,15 plus minus J 2,598. Nah, di sini kita coba plot dulu, kita cek gitu kan. Apakah sebenarnya di GSM itu udah nyentuh titik ini atau belum gitu kan. Ceknya kita pakai MATLAB ya. Jadi ini kita ketik locus dari sistemnya, kita masukin ya. Sistem yang mau diuji adalah 10 per S kali S plus 1. 10
per S kuadrat plus S berarti ya. S kuadrat plus S. Oke, ini hasilnya sudah keluar ya. Nah, sekarang kita cek apakah root locusnya sistem kita tadi mengenai titik pulse dari spek. Sekarang dari speknya itu kita mau pulse-nya kita ada di 0,15 plus minus J 2,598. Nah, sekarang kita cek di sini apakah dia pernah ada di minus 0,15. Minus 0,15 pernah. Dia ada di sekitar sini ya. Minus 0,15 minus 0,086. Oke, dia ada di minus 0,15 ketika gainnya itu 0,013. Tapi nggak ada unsur imajinernya ya, atau unsur tidak realnya. Kalau di sini dia ada J-nya 2,598. Nah, karena nggak menyentuh, maka perlu kita geser gitu, kita sesuaikan. Nah, untuk ini cara mudahnya, jadi kalau lihat gambar kembali, jadi dari sini kelihatan ya. Sekarang kita punya zeronya ya, bukan zero, polnya ya. Polnya ada satu di 0, satunya lagi di min 1. Maka tengah-tengahnya dia ada di minus 0,5. Nah, sekarang maunya adalah dia berada di 0,15. 0,15 itu berarti 1 atau diantaranya maka mendapat minus 1,5 ya. 0 dengan min 0,3 juga bisa dapat tengahnya di 0,15. Jadi caranya supaya kita dapat sorry ini salah berarti ya, bukan 0,15 ya. 0,5 kali 3 jadi 1,5. Dan 1,5 itu kita bisa dapat kalau pulse-nya ada di 1 dan 2 ataupun 0 sama dengan 3. 0 sampai 3. Caranya, jadi yang pertama mula-mula kita ada di 0 dengan 1 ya. Terus kalau kita mau itu menyentuh di 1,5 kita lihat lagi ke sistem yang sekarang, dia dari 0 sampai 1, maka tengah-tengahnya di 0,5. Nah, sekarang tengah-tengahnya kita mau ada di sini gitu kan, ada di 1,5. Gimana gitu? Nah, caranya karena di kompensator, kalau ingat fungsinya tadi, kompensator itu punya dia punya zero dan punya pol gitu. Nah, zero dan pol kalau bersamaan itu saling meniadakan. Jadi mudahnya kalau kita pengen tengah-tengahnya di 1,5, maka kita akan pakai 1 dan 2 atau 0 sampai 3 gitu ya. Nah, kebetulan 1 dan 0 ini kita udah punya nih, 0 sama min 1. Berarti kalau misalnya kita mau keep yang min 1, kita perlu min 2 di sini. Kalau kita mau keep yang 0-nya, maka kita perlu 3 di sini. Caranya sama aja ya. Jadi kalau misalkan kita mau yang 0 sama 3, berarti 0 ini kita keep, tapi yang minus 1 harus hilang gitu kan. Maka kita kasih 0 di sini, lalu sini kita kasih pol. Nah, berarti apa nih? Zeronya itu adalah
di koordinat minus 1 berarti S plus 1 gitu ya. Kemudian pada di min 3 nya kita kasih pol tambahan, jadi ini jadi S plus 3. S plus 1, S plus 3. Nah, sekarang di sini untuk melengkapi kompensatornya kita punya KC lalu dikali S plus tadi 1 per T, lalu ini per S plus 1 per alfa T gitu ya. Uh, apa namanya, untuk mencari KC-nya itu gimana gitu sekarang. Nah, caranya mudahnya, kalau kita kembali lihat gambar yang ini, GC-nya sekarang adalah KC dikali S plus 1 per S plus 3. Nah, itu bisa kita ubah menjadi KC dikali S plus 1 per S plus 3 kali G yang sebelumnya, yaitu 10 per S kuadrat plus S. Nah, kita dapatkan ini menjadi 10S plus 10 per ini S pangkat 3 per S kuadrat plus 3S kuadrat, jadinya 4S kuadrat 3S kuadrat plus 3S. Lalu kasih KC. Nah, KC-nya ini kita cari pakai root locus gitu ya. Jadi kita kembali lagi ke sini. Sekarang kita cek root locus dengan zeronya sekarang 10S plus 10. Lalu penyebutnya adalah 1430. 1430. Nah, sekarang sudah ada di minus 1,5. Terus kita coba cari supaya kita dapat nilai K-nya ya. Di 2 tadi 2,0,2598 ya. 0,298. 2,598. Ini masih 0,6. Jadi di sini ya. 2,598. Ini 2,67. Kira-kira di sini. Jadi G-nya adalah ini kan minus 1,5 plus minus 2,47 ya. Kalau berarti ini G-nya itu 0,835. Jadi kompensator kita adalah 0,835 ya. 0,853 dikalikan ini tadi 10S plus 10 per S pangkat 3 plus S kuadrat plus 3S. Itu tanya 0,853. Jadi kita bisa lengkapin tadi nulis KC-nya. Peningkatannya berarti 0,3 kali S plus 1 per S plus 3. Ini kita dapat lead kompensatornya gitu ya. Kita dapatkan lead kompensator.